Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Anida. Hari ini Bu Anida akan menjelaskan tentang tema 5 wirausaha, subtema 1 dan 2 muatan SPDB kelas 6. Kita akan belajar tentang reklame dan juga contoh-contohnya. Kemarin kita sudah tahu bahwa apa yang disebut dengan poster. Poster adalah selebaran kertas yang berisi tulisan dan gambar, biasanya ditempel di tempat umum. Gambar ini adalah salah satu dari poster. Selanjutnya adalah spanduk. Kira-kira spanduk itu apa ya? Nah, ini contoh pertama dari spanduk, bahwa spanduk itu adalah alat promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Dan spanduk berisi ajakan, slogan, atau berita. Pada umumnya, spanduk ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada banner. Ini adalah spanduk vertikal ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah brosur. Brosur atau leaflet itu adalah selebaran kertas yang dapat dilipat 3 atau 4. Kalau tadi banner ataupun contoh yang lainnya itu tidak dilipat, kalau untuk brosur atau leaflet itu ciri khas utamanya adalah dia dilipat. Sedangkan yang selanjutnya adalah embalase. Embalase merupakan informasi yang terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Biasanya pada suatu produk itu ada informasi rincian yang lebih detail. Contoh kandungan vitaminnya berapa, kandungan komposisinya berapa, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan embalase, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembeli dan pembeli tertarik. Seperti itu. Selanjutnya adalah baliho. Baliho adalah jenis reklame yang ukurannya itu paling besar. Nah, karena ukurannya paling besar, maka dia ditempatkan pada tempat yang umum dan menggunakan tiang sebagai penyangga. Cuman, bedanya baliho dengan billboard adalah apabila billboard itu adalah suatu reklame yang dia bisa bergerak, bersuara, ya, atau berganti warna. Sedangkan kalau baliho itu hanya papan yang berukuran besar tapi dia tidak bergerak atau tidak berganti warna, tapi sama-sama ukurannya besar. Itu bedanya baliho dan billboard. Dan yang terakhir adalah banner. Banner ini sering banget kita ketemui ya. Banner ini merupakan sebuah media promosi yang dicetak dengan print digital. Print digital, jadi artinya dia tidak menggunakan kain tapi seperti menggunakan bahan plastik ya. Dan ukurannya itu pada umumnya lebih kecil dari spanduk ataupun baliho. Dan kalau spanduk itu cirinya lebih kepada horizontal ya, sedangkan banner itu lebih ke dicetak secara vertikal. Selanjutnya kita memasuki tema 2. Setelah tadi kita belajar tahu jenis-jenis reklame, kita akan belajar ke tema 2, pembelajaran 2 tentang poster. Nah, anak-anakku yang saleh, poster adalah salah satu jenis reklame yang berbentuk lembaran berisi informasi atau promosi suatu produk. Poster biasanya ditempel pada dinding atau tempat yang sudah disediakan. Contohnya banyak sekali ya, bisa dilihat di tempat umum, ada beberapa poster antara poster sedot WC atau poster apa yang ditempel untuk menarik perhatian. Nah, ini yang Bu Anida contohkan adalah poster tentang COVID ya, 5 hal penting mencegah COVID. Nah, yang perlu kalian tahu adalah macam-macam poster dan tujuannya. Poster itu dibagi menjadi 3, yaitu poster niaga, yaitu poster yang bertujuan untuk mempromosikan produk dan banyak ditemukan di tempat umum. Ini contohnya, pilih menu favorit kamu dan lain sebagainya. Ini adalah poster niaga yang tujuannya untuk mempromosikan produk. Yang kedua adalah poster kegiatan, yaitu poster pemberitahuan suatu kegiatan kepada para pembaca untuk mendatangi kegiatan tersebut. Ini salah satunya adalah tentang
Indonesian Traditional Music Konser Angklung. Jadi tujuannya itu agar pembaca mengikuti atau datang ke acara yang dibuat seperti acara festival, acara pameran, ya, dan lain sebagainya. Itu acara musik, ini contoh acara musik ya. Dan yang ketiga adalah poster layanan masyarakat yang sudah nih, yang contohnya ada di samping, 5 hal penting cegah COVID. Nah, poster layanan masyarakat ini tujuannya berisi himbauan ya kepada masyarakat untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat baik. Karena kita sedang dalam masa COVID, maka himbauannya, posternya banyak tuh kita lihat di jalan atau di mana tentang ayo cegah COVID, menggunakan masker dan lain sebagainya. Anak-anakku, selanjutnya adalah bagian dalam poster. Bagian-bagian dalam poster yang utama itu adalah ada judul. Judul biasanya berada pada bagian atas dan terlihat tulisannya lebih besar. Kedua, di dalam poster tertera nama penyelenggara. Ya, ini sesuai dengan contoh yang di samping ini. Ada nama penyelenggaranya, kontak yang bisa dihubungi. Informasi dan ketentuan tentang lomba. Jadi jelas, ini tentang lomba apa, waktu dan tempat diselenggarakannya lomba, dan yang terakhir adalah kontak yang bisa dihubungi. Ini adalah bagian-bagian dalam poster berikut contoh ini. Jadi ketika membuat poster, kita tidak boleh hanya gambar atau tulisan saja, tapi juga harus ada informasi yang lebih lengkap tentang poster tersebut agar mudah untuk dipahami. Nah, salah satu contoh kriteria poster kegiatan yang baik ada 8. Pertama adalah bahasa mudah dipahami. Kedua, tulisan harus jelas. Ketiga, peletakan judul poster harus tepat, artinya di atas tidak di bawah dan kecil gitu ya. 4, penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung harus jelas ya, agar yang membaca juga paham. 5, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat, jangan terlalu rame. 6, gunakan warna tulisan yang mencolok. 7, gambar untuk melengkapi poster terlihat jelas. Dan ke-8, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Ini adalah kriteria poster kegiatan yang baik. Bu Anida mempunyai contoh poster yang Bu Anida ambil dari buku tematik ke-13 tema 5. Nah, silakan kalian untuk membuat poster dengan tangan, artinya ditulis ya, dilukis ya, tidak di print ya. Dapat mengikuti langkah-langkahnya dengan membuka buku K13 tema 5 tentang wirausaha halaman 78 sampai 81, 79 sampai 81. Silahkan dapat membuat poster dengan 3 tema seperti jenis poster yang tadi. Boleh poster niaga, boleh poster kegiatan atau poster layanan masyarakat. Silahkan bereksperimen sesuai kreasi. Tunggu tugasnya. Itu saja pembelajaran SPDB hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.